Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Fitria Ros. Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 5, tema 3, subtema 3, yaitu makanan sehat. Namun sebelum kita belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube Ibu, jangan lupa untuk di-subscribe. Oke, kita akan belajar makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti zat tenaga yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Lalu ada zat pembangun yang berasal dari protein, serta zat pengatur yang berasal dari vitamin, mineral, dan air. Nah, kita belajar karbohidrat terlebih dahulu ya anak-anak. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Karbohidrat itu dapat berupa zat tepung atau amilum dan dapat juga berbentuk sebagai zat gula atau glukosa yang rasanya itu manis. Nah, contoh-contoh karbohidrat adalah yang berbahan dari tepung atau yang berbahan dari gula. Nah, contohnya adalah ini. Mulai dari sini ya. Ini ada jagung, ada roti, tapi rotinya roti yang biasa, ya kan? Ya roti yang biasa kamu makan kalau beli di toko itu. Lalu di sini ada umbi-umbian. Biasanya itu ada singkong, ada ubi, ada tales, ada kentang, ya, dan sebagainya itu yang umbi-umbian. Lalu di sini ada mie-mian, ada mie keriting, ada mie kuning, ada mie bihun, ada kue tiaw, ya. Nah, itu kan terbuatnya dari tepung ya. Lalu di sini ada pasta-pastaan, bisa itu spaghetti, bisa itu pasta yang makaroni, fettuccine, segala macam. Nah, pokoknya pasta. Lalu di sini ada biskuit. Semua jenis biskuit itu termasuk karbohidrat, dan di sini ada gandum. Lalu yang paling penting yang di tengah-tengah ini adalah nasi. Oke, orang Indonesia nggak akan kenyang kalau nggak makan nasi. Good. Lanjut, kita masuk ke protein. Protein merupakan zat pembangun tubuh karena berfungsi membentuk sel-sel tubuh yang memperbaiki sel tubuh yang rusak. Protein yang berasal dari hewan itu disebut protein hewani. Sedangkan protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Sudah paham anak-anak? Oke. Nah, ini protein hewani itu yang dari hewan ya. Berarti dari ikan, dari daging sapi, dari daging ayam, telur, sosis, susu, keju, udang, lobster, segala macamnya. Itu namanya protein hewani. Dan di sini ada protein nabati, itu dari kacang-kacangan. Biasanya ada kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai. Nah, yang sudah diubah menjadi tahu dan tempe. Nah, itu adalah protein nabati. Lanjut, adalah lemak. Lemak merupakan zat yang dapat berfungsi sebagai sumber cadangan energi bagi tubuh kita. Lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta melindungi organ tubuh kita. Namun nih anak-anak, jika kalian kelebihan lemak dalam tubuh, itu dapat menyebabkan kegemukan, ya. Nah, di sini adalah contoh makanan yang tinggi lemak. Ya, kalian tahulah minyak itu pasti tinggi lemak. Lalu semua makanan yang sudah digoreng, ayam goreng, tempe goreng, ikan goreng, semua yang digoreng itu tinggi lemak. Lalu di sini ada kacang tanah itu juga tinggi lemak, dan santan, keju, butter atau margarin, lalu duren, susu, kentang. Ini kentang ini sebenarnya nggak tinggi lemak, tapi karena digoreng jadi tinggi lemak. Oke, dan sebagainya. Oke, lanjut. Vitamin. Vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu vitamin A,
A, B, C, D, E, dan K. Buah dan sayuran merupakan makanan yang banyak mengandung vitamin ya anak-anak. Vitamin itu sangat penting banget bagi tubuh kita. Karena jika tubuh kekurangan vitamin, maka kerja tubuh kita itu akan terganggu. Nah, biasanya vitamin itu ada pada sayur dan buah-buahan. Kita bahas vitaminnya satu persatu ya. Nah, ada vitamin A. Vitamin A itu fungsinya untuk menjaga kesehatan kulit, mata, lalu pertumbuhan kita, dan daya tahan tubuh dari penyakit. Dan defisiensinya atau akibat jika kekurangan adalah rabun pada mata, seperti rabun dekat, rabun jauh, dan rabun senja. Terus bisa juga kulit terasa kasar serta bersisik. Kalian pernah nggak sih buduka ya? Apa sih namanya yang kalau kulit kalian kena cakar gitu terus tiba-tiba putih kayak kebeset? Nah itu juga karena kekurangan vitamin A. Dan daya tahan tubuh kita itu cepat menurun. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya kalian tidak kekurangan vitamin A? Kalian harus mengkonsumsi ini nih. Kalian harus mengkonsumsi wortel, bayam, tomat, pisang, hati sapi atau hati ayam, dan lain sebagainya. Oke. Lanjut, vitamin B. Fungsinya adalah membantu pencernaan, meningkatkan nafsu makan kita, membantu pembentukan sel darah merah, dan untuk mencegah penyakit beri-beri. Penyakit beri-beri itu adalah penyakit yang jika kalian tahu tuh ditekan badannya tuh mendelep, nggak naik-naik badannya. Jadi itu dia karena karena pembengkakan saraf ya, dan itu bisa juga berakibat pada kelumpuhan. Nah, akibat jika kekurangannya adalah ya menimbulkan penyakit beri-beri dan anemia atau kekurangan darah merah. Nah, kalian bisa mendapatkan vitamin B itu dari alpukat, kacang, roti gandum, daging, oatmeal, dan ikan salmon. Oke. Nah, yang vitamin C. Fungsinya adalah membantu memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita yang rusak dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Makanya kalau kamu biar nggak sakit, kamu harus makan vitamin C, ya kan? Nah, kekurangannya, akibat jika kita kekurangan, itu kita akan mengakibatkan penyakit skorbut. Apa sih skorbut? Itu timbulnya perdarahan pada gusi. Kamu pernah nggak sih gusinya berdarah atau giginya kayak berdarah gitu? Padahal itu gusi kamu yang berdarah. Sariawan, bibir pecah-pecah. Nah, itu karena kamu kekurangan vitamin C. Nah, bagaimana caranya supaya kamu tidak kekurangan vitamin C? Ya, kamu makan jeruk, makan strawberry, makan buah kiwi, kayak gitu. Nah, lanjut, vitamin D. Fungsinya adalah untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Akibat jika kekurangan dari vitamin D, yaitu biasanya adalah rakitis dan osteoporosis, lalu bisa juga giginya mudah lepas ya dari gusi. Nah, kamu biar nggak kekurangan vitamin D, itu minum ini nih, susu, terus makan daging, udang, kuning telur, itu bagus untuk vitamin D. Lalu, ada vitamin E. Fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan kulit dan mencegah kemandulan. Kemandulan itu apa sih, Bu? Mandul itu adalah orang yang tidak memiliki anak. Lalu akibatnya adalah jika kekurangan vitamin E, itu akan timbul kemandulan, kulit menjadi kering, keriput pada usia muda, dan ada flek-flek hitam di muka kalian atau di tubuh kalian. Biar kalian nggak terserang penyakit itu, nah kalian harus makan nih makanan yang banyak mengandung vitamin E. Biasanya itu ada di biji-bijian anak-anak. Biji-bijian itu banyak sekali mengandung vitamin E, seperti almond, ya kan, wijen, ya, hazelnut, kacang, kayak gitu. Nah,
ini ada vitamin K. Vitamin K itu adalah membantu dalam pembentukan darah. Maksudnya, jadi darah kita itu kan dibentuk ya anak-anak ya, sel-sel darahnya itu akibat vitamin K. Nanti kita akan belajar pada peredaran darah di tema 4. Nah, akibat jika kekurangan vitamin K adalah peredaran darah itu sulit dihentikan. Jadi pendarahan. Jadi saat kamu luka nih, darah kamu susah berhenti. Biasanya darah kalau kamu luka ke beset pisau misalnya. Saat kamu cuci tangan kamu terus kamu tekan, biasanya itu darah langsung berhenti. Tapi jika darahnya itu keluar terus sampai rembes, sampai ngalir padahal cuma kebeset pisau aja, tapi darahnya itu sebaskom misalnya. Nah, itu kalian bahaya, berarti kalian itu punya penyakit pendarahan yang tidak bisa berhenti secara cepat. Berarti kalian kekurangan vitamin K. Oke, kalian harus berobat ke dokter. Dan kalau itu didiamkan terus anak-anak, kalian juga bisa anemia alias kekurangan darah merah. Nah, kalau itu kalian harus banyak makan ini nih, buah bit, terus nih sayuran-sayuran yang berwarna hijau, semuanya harus kalian makan karena biasanya sayuran yang berwarna hijau banyak mengandung klorofil dan banyak mengandung vitamin K. Nah, lalu ada mineral. Mineral itu dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit sebenarnya. Tapi mineral ini berasal dari bumi dan tidak bisa diproduksi oleh makhluk hidup. Makanya kita kalau membutuhkannya itu berasal dari makanan dan minuman yang kita makan sehari-hari. Ya. Nah, contoh dari mineral adalah yang pertama kalsium dan fosfor. Fungsinya untuk membentuk tulang dan gigi yang kuat. Biasanya itu kalian dapat dari susu dan keju. Lalu ada zat besi. Zat besi ini fungsinya untuk membentuk hemoglobin. Hemoglobin itu adalah sel darah merah yang gunanya untuk mengikat oksigen di dalam darah. Jadi kamu itu kalau misalnya banyak oksigennya di dalam darah karena banyak yang mengikat, nanti kamu itu nggak mudah lemas, kamu nggak mudah keliengan, kamu itu nggak mudah pusing kayak gitu karena banyak mengandung zat besi di dalam tubuh kamu. Tapi kebalikannya, jika kamu kekurangan zat besi, kamu itu akan kekurangan darah atau anemia, sehingga kamu itu akan lemas, pusing kayak gitu. Nah, zat besi itu banyak di daging ya biasanya anak-anak. Di daging, di bayam itu udah banyak banget pokoknya. Kalau kalian sering makan bayam, udah pasti zat besi kalian juga banyak. Makanya si Popeye itu suka makan bayam karena bayam itu bikin tubuh kuat. Lanjut, yodium. Yodium adalah baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Karena kalau kekurangan yodium itu dapat menyebabkan penyakit gondok dan kelainan pertumbuhan atau yang disebut dengan manusia kerdil. Nah, biasanya yodium itu ada pada garam ya anak-anak. Namun garam ini juga nggak boleh dimakan terlalu banyak, hanya sedikit saja. Makanya kalau kebanyakan juga nggak boleh. Nah, maksudnya itu gondok tuh yang kayak gini, yang di bawah leher itu ada gondokan besar gitu ya kan, bengkak. Nah, itu biasanya kalian dikasih yang biru-biru namanya blau, itu namanya gondokan. Manusia kerdil itu seperti ini, yang orangnya kecil-kecil, kurcaci-kurcaci, itu juga karena kekurangan yodium ya. Nah, yang ketujuh adalah air. Air berfungsi sebagai pelarut zat makanan anak-anak. Air juga berperan dalam menjaga suhu tubuh dan melancarkan pencernaan. Jadi kalau kamu kurang minum air itu pasti kamu demam. Makanya kamu banyak minum air supaya nggak demam. Dan dalam sehari kita itu dianjurkan untuk meminum air sebanyak 2-2,5 liter atau setara dengan 8-10 gelas. Setiap hari manusia itu pasti kehilangan cairan di dalam tubuhnya anak-anak, karena kamu kan selalu beraktivitas seperti bernafas. Bernafas itu juga perlu air, ya nggak? Terus seperti mengeluarkan urin atau maaf ya pipis, itu kan mengeluarkan air. Lalu saat feses juga memerlukan air untuk keluar, dan keringat. Sedangkan keringat itu juga dari air di dalam tubuh kita. Nah, untuk menggantikan cairannya yang hilang agar tidak dehidrasi, maka kita harus banyak minum air putih. Jangan air yang dicampur-campur seperti air cola atau air teh atau air susu atau air
sirup. Aduh, jangan ya anak-anak, lebih baik kalian minum air putih murni saja. Nah, seperti ini. Seperti dia, minum air putih saja yang banyak. Nah, ibu kasih jadwal minum nih kalau kamu lupa ya. Jadi bangun pagi-pagi, setelah kamu bangun tidur pagi, itu yang kamu ambil duluan adalah gelas isi air, lalu minum habiskan. Oke? Terus setelah itu pas kamu sarapan tuh jam 6 sampai jam 9 kamu harus sarapan. Itu pas sarapan kamu harus minum air 1 gelas dulu baru makan. Jadi minum dulu baru makan, bukan makan minum kayak gitu. Salah sebenarnya sih. Yang benar itu kalian minum dulu seteguk 2 teguk, lalu kalian makan. Setelah makanannya habis, baru kalian minum lagi. Aturannya sih sebenarnya begitu yang benar. Tapi kan kalau kita kan makan, kunyahan habis minum, makan, kunyahan habis minum. Itu sebenarnya nggak boleh. Lalu sebelum aktivitas, jadi misal sebelum kamu PJJ nih, minum dulu supaya oksigennya masuk ke dalam otak kamu, sehingga kamu menyerap konsentrasi itu dengan maksimal. Lalu pas mau siang nih, udah jam-jam 11, minum lagi 1 gelas lagi, setelah habis ngerjain tugas PJJ. Pas makan siang, baru deh minum lagi, seperti tadi ya, minum dulu, makan, baru minum lagi. Nah, menjelang sore tuh, abis kamu bangun tidur siang, ya kan, kamu minum lagi. Pas makan malam, minum lagi. Pas mau tidur, minum lagi, kayak gitu. Tapi sih kalau kamu suka minum, kapanpun kamu bisa minum, gak harus diwaktuin kayak gitu. Maksudnya, kan ada manusia yang lupa minum, ya gak sih? Asik main, asik belajar, asik main game, lupa minum, lupa makan. Itu nggak boleh ya. Oke, di sini ada pedoman gizi seimbang. Nah, ini namanya adalah piramid gizi seimbang. Ibu jelaskan. Yang paling atas ini nih, yang bulat, kuning, putih, dan ini artinya adalah minyak, gula, dan garam. Itu harus kalian gunakan seperlunya aja. Gak boleh banyak-banyak. Kalian gak boleh makan makanan yang berminyak berlebih sebenarnya. Makanya dia ditaruh di paling ujung, puncak. Maksudnya itu adalah penggunaannya sedikit aja, secuil aja. Kalian gak boleh konsumsi gula berlebih, karena gula itu tidak baik untuk tubuh kita. Sebenarnya baik sih untuk tenaga, tapi kalau kebanyakan kita bisa kena penyakit gula. Lalu garam itu juga sebenarnya baik untuk tubuh kita, tapi kalau kebanyakan itu juga bahaya, bisa bikin darah tinggi, ya enggak? Nah, lalu yang kedua ini nih, yang kuning sama yang pink, di sini adalah protein. Jadi di sini ada protein hewani dan protein nabati. Biasanya dikonsumsi lebih sedikit daripada sayuran dan buah. Jadi kalian kalau konsumsi protein itu nggak usah banyak-banyak. Misalnya mamahmu masak ayam sama tempe, ya udah ambil satu-satu, ayamnya ambil 1, tempenya ambil 1. Jangan ayamnya ngambil 5, tempenya ngambil 3 sekali makan. Nggak boleh kebanyakan ya. Jadi harus diatur porsinya. Lalu yang bawah nih, yang ini adalah buah dan sayur. Nah, buah dan sayur di sini harus lebih banyak daripada si protein ini. Kenapa? Karena sayur ini kalian harus makan banyak, nggak apa-apa makan banyak sayur. Sama buah juga nggak apa-apa, sambil ngemil, sambil nonton TV makan buah nggak apa-apa ya, karena ini lebih bagus daripada makan protein banyak-banyak. Lalu yang ini, yang bawah, nah, yang ini adalah karbohidrat. Kalau karbohidrat ini disesuaikan dengan usia kamu, berat badan kamu, dan keadaan kesehatan kamu. Ada orang yang punya penyakit gula, itu nggak boleh makan karbohidrat banyak-banyak. Ada orang yang mau diet juga nggak boleh makan karbohidrat banyak-banyak. Tapi yang boleh dimakan adalah protein dan sayuran sama buahnya aja. Nggak apa-apa, itu tergantung orang. Tapi biasanya nasinya itu cukup ya, nasi. Dan ini nggak boleh double. Kalau kalian sudah makan nasi, nggak boleh dicampur mie, nggak boleh dicampur jagung.
Kadang kan ada orang makan pakai nasi, lalu ada mie gorengnya, lalu pakai sayur asam ada jagungnya. Itu kalian makan secara bersamaan, itu nggak boleh. Ditambah lagi minumnya es teh manis. Aduh, kalian bikin penyakit bukan bikin sehat ya. Nah, yang ini nih, air itu harus paling banyak anak-anak, karena 80% tubuh kita itu mengandung air. Jadi air itu harus banyak kamu konsumsi. Nggak apa-apa kamu berlebih minum air, asal kamu membuang urinnya atau pipisnya juga banyak dalam sehari itu, dan kamu banyak beraktivitas seperti mengeluarkan keringat yang banyak. Kamu minum lebih banyak dari 2 liter juga nggak apa-apa, asal minum dengan aktivitas harus diseimbangi. Kamu minum banyak tapi nggak punya aktivitas, nanti kamu kembung. Kamu nggak minum tapi aktivitasmu banyak, nanti kamu bisa pingsan, ya nggak? Karena kurang oksigen. Nah, yang bawah ini adalah olahraga yang teratur, jaga kebersihan, pantau berat badan, ya kan? Kamu olahraga, jalan aja itu termasuk olahraga anak-anak, ya nggak sih? Terus kalau kamu berberes di rumah, membantu ibu, ke pasar, itu juga termasuk olahraga. Yang penting kamu badannya bergerak, jangan duduk dan tidur saja di rumah, oke? Kalau bisa kalian juga selalu menjaga kebersihan, apalagi saat pandemi seperti saat ini ya. Nah, ini adalah pedoman gizi kita. Oke, materinya sudah habis anak-anak. Terima kasih sudah menonton video dari Ibu, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Kita akhiri, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.